Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Jika harimu berat, jangan diangkat. Ingat ini akhir bulan, bukan akhir segalanya. Jadi orang jangan banyak alasan. Sekali dua kali nggak masalah. Tapi kalau 3 kali 4, 12. Sempat tidak sempat mohon dibalas. Itulah tadi pembuka dari saya. Ya. Semoga cukup menghibur ya. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus penolakan pasien oleh rumah sakit yang kayaknya udah jadi masalah klasik sampai bikin kita semua terusik. Pasien gawat darurat yang seharusnya segera dirawat seringnya malah jadi makin sekarat karena rumah sakit yang gak gerak cepat. Pasien terlantar karena alasan ruangan tidak tersedia atau karena dokter yang lagi gak ada. Sering juga pasien terlantar karena masalah kurangnya biaya. Sampai akhirnya tidak sedikit para pasien itu akhirnya meninggal dunia. Bukan karena penyakitnya, tapi karena ditolak rumah sakitnya. Kali ini kisahnya datang dari kampung Kensio, Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Seorang ibu hamil, Irene Sokoy, meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Karena 4 kali ditolak oleh rumah sakit. Bayangin 4 kali ditolak. Penonton ditolak gebetan 2 kali aja sakitnya udah luar biasa. Ini sampai 4 kali ditolak. Peristiwa bermula pada 16 November lalu. Saat itu Iren yang mengalami kontraksi terpaksa dibawa ke RSUD Yowari Sentani menggunakan speedboat. Karena di kampungnya tidak ada satupun fasilitas kesehatan. Iren tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Yohari pukul 3 dini hari. Saat itu perawat memastikan kondisi Iren normal dan pembukaan sudah 5 cm. Tapi menjelang malam kondisi Iren menurun. Ketubannya pecah dan detak jantung bayi menurun. Dokter jaga menyarankan untuk segera dilakukan operasi, tapi sayang dokter kandungan tidak ada di tempat. Bukannya dokter kandungan harusnya standby on call ya? Iya, betul. Kok bisa nggak nongol? Jangan-jangan lagi kenyang jengkol. Karena kondisinya yang semakin buruk, Iren pun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan dengan harapan di sana ada dokter kandungan yang berjaga. Tapi miris saat akan dibawa ke sana, ambulans tidak tersedia. Dokter nggak ada, ambulans nggak ada. Persis kayak pacar yang janjinya selalu siaga tapi tiba-tiba ngilang pas dibutuhin. Dulu aja ngomongnya aku siap menyeberangi lautan demi engkau seorang. Pret. Sekarang nyebrang becekan aja ogah. Iya. Memang cuma damkar yang selalu siaga. Sama dokter baik yang di drakor The Traumakot. Lanjut lagi, setelah nunggu ambulans lebih dari 2 jam, Iren akhirnya sampai di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Tapi di sana drama baru dimulai. Rumah sakit ternyata tidak bisa menerima pasien karena ruang BPJS kelas 3 penuh. Akhirnya Iren pun harus dipindah lagi, kali ini ke RSUD AB Pura. Tapi di sana keluarga hanya dapat penjelasan singkat, ruang operasi sedang direnovasi. Ruang operasi lagi direnovasi. Masa nggak ada ruangan pengganti? Kita aja nih kalau lagi renov kamar, pasti udah nyiapin ruangan darurat buat tidur. Ya minimal bawa sleeping bag lah ke toilet. Ya. Iya, buat jaga-jaga. Lah ini rumah sakit bisa-bisanya nggak ada ruang pengganti buat operasi. Nggak habis pikir saya. Pikir. Nggak habis pikir. Gara-gara alasan itulah akhirnya RSUD AB Pura mengarahkan keluarga membawa Iren ke Rumah Sakit Bayangkara yang berjarak sekitar 4 km. Namun saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara situasinya tidak lebih baik. Ruang BPJS kelas 3 di sana juga penuh dan yang tersedia hanya ruang VIP. Pihak RS Bayangkara pun bilang pasien harus jadi pasien umum dan membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah untuk bisa mendapatkan tindakan. Sayangnya keluarga Iren saat itu tidak membawa uang yang cukup. Mereka sempat meminta rumah sakit agar mau menangani Iren sambil keluarga mencari tambahan biaya.
tapi rumah sakit menolak. Iren bahkan hanya diperiksa di dalam mobil. Ini rumah sakit atau drive-thru McD? Gila, tak masuk logika. Nggak masuk logika, benar. Karena terkendala biaya, keluarga akhirnya memutuskan bergeser ke rumah sakit lain yang jaraknya sekitar 11 km. Tapi naas, belum sampai setengah perjalanan, Iren meninggal dunia di dalam ambulans. Bayangin, ibu hamil yang kondisinya kritis justru dibiarkan menunggu tanpa dokter di rumah sakit pertama. Ditolak oleh 3 rumah sakit rujukan. Dimintai uang muka jutaan rupiah ketika pasien sekarat di dalam ambulans. Hingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit kelima. Semua itu berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Mengetahui warganya mengalami nasib yang tragis, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri geram. Fakiri menyatakan permohonan maaf dan mengakui bahwa kematian Iren menjadi cermin nyata kebobrokan tata kelola rumah sakit di Papua. Fakiri mengakui banyak layanan rumah sakit berjalan tidak optimal, termasuk peralatan medis yang rusak dan tidak dikelola dengan baik. Fakiri pun menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh di seluruh rumah sakit, termasuk pergantian direktur rumah sakit yang berada di bawah pemerintah provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Ari Pongtiku, menyebut kematian Iren sebagai bukti kegagalan sistem rujukan dan kegawat daruratan. Menurutnya pasien gawat darurat seharusnya langsung ditangani dan tidak boleh dimintai uang muka. Emangnya pasien barang pre-order? Dimintain DP. Penonton aja pesen barang pre-order nggak pakai DP. Pakai pay letter soalnya. Kementerian Kesehatan juga ikut angkat bicara. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan Kemenkes akan mengirim tim dari Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk investigasi. Semua rumah sakit terkait akan diperiksa. Dan jika ditemukan ada pelanggaran maka sanksi tegas akan diberikan. Sementara itu Polda Papua juga akan menerjunkan tim untuk mendalami dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Polda akan melakukan investigasi apakah yang dilakukan petugas medis saat itu sesuai prosedur atau tidak. Karena semua harus sesuai prosedur. Kalau sesuai produser ya harus ada rundown-nya. Pengamat kebijakan publik Papua, Methodius Kosai menilai masalah ini lebih dari sekedar teknis medis. Di balik itu ada persoalan tata kelola, implementasi regulasi, dan akuntabilitas. Menurutnya rumah sakit pertama sebenarnya wajib menstabilkan pasien dulu, bukan langsung merujuk tanpa pertolongan. Situasi ini menunjukkan betapa timpangnya layanan kesehatan Papua. Ironisnya tragedi seperti ini terjadi di tengah aliran dana Otsus Papua yang sangat besar. Tahun 2025 saja dana Otsus Papua mencapai 899,3 miliar rupiah. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjamin ketersediaan dokter, ruang perawatan, dan layanan darurat tanpa syarat. Tapi kenyataannya jauh lebih getir. Papua justru mencatat angka kematian ibu sebesar 565 per 100 ribu kelahiran hidup. Tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional. Kasus yang menimpa Iren bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya tragedi sama juga terjadi pada tahun 2023. Menimpa Kurnaisih di Subang, Jawa Barat yang meninggal dunia setelah ditolak oleh salah satu rumah sakit daerah di Subang. Sementara itu ibu muda bernama Eva di Luwu Utara, Sulawesi Selatan juga harus kehilangan nyawa bersama bayi dalam kandungannya saat ditandu 17 jam untuk melahirkan karena ketiadaan fasilitas kesehatan memadai di daerahnya. Itulah mengapa banyak yang menyebut tragedi Iren hanyalah puncak gunung es dari kacaunya sektor layanan kesehatan nasional. Karena fakta di lapangan banyak kejadian serupa di daerah lain tetapi hanya sedikit yang bergema di ruang publik. Mereka bukan semata korban kesalahan institusi tapi korban kebobrokan sistem layanan kesehatan. Ibaratnya nih ada HP di blender. Yang salah bukan blendernya. Colokannya yang salah. Kenapa nggak nyolok mata yang blender? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa negara wajib hadir dalam urusan kesehatan masyarakat.
Undang-undang juga menegaskan bahwa warga negara berhak atas layanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Undang-undang kesehatan juga menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa memandang status administrasi, kemampuan membayar, atau alasan lainnya. Nah, aturannya ada tuh. Masa alasannya ruangan lagi direnov? Iya. Kan renov udah bebas, dulu palanya benjol segede papau. Ya. Oh beda ya? Beda. Fakta bahwa kasus serupa terus berulang menunjukkan negara belum benar-benar berbenah untuk menyelesaikan masalah. Di atas kertas anggaran hadir, tapi di lapangan seorang ibu hamil masih harus berkeliling puluhan kilometer hanya untuk ditolak berkali-kali oleh rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawanya. Filsuf Romawi pernah berkata, salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi. Filsuf Wakanda juga pernah berkata, fafafufu fafafufu. Yang artinya, barang siapa yang lembur hari ini, niscaya besok masih lembur lagi. Jadi hukum tertinggi itu bukan uang muka, bukan kelas BPJS. Hukum tertinggi itu adalah keberanian menyelamatkan nyawa manusia. Dan rumah sakit seharusnya menjadi tempat orang mencari pertolongan, bukan tempat orang uji kesabaran, apalagi uji nyali. Menyelamatkan nyawa harus selalu jadi yang utama. Dalam kasus Iren, pemerintah harus melakukan investigasi yang komprehensif. Beri sanksi pihak-pihak yang terbukti bersalah. Berikan efek nyata bahwa persoalan kematian akibat penolakan rumah sakit bukanlah permasalahan sepele. Pemerintah juga harus segera membenahi sistem kesehatan. Lakukan reformasi, rombak sistem yang terbukti belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Jangan sampai ada lagi nyawa yang hilang hanya karena masalah prosedural yang tidak disertai akal dan moral. Itulah tadi sajian pembuka kita di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda kita punya Monday Light News. Setelah itu Soleh Solihun akan hadir di Midnight Live. Dan kita masih punya banyak informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Seperti biasa, hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah. Berita-berita itu sudah kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari perjuangan seorang lansia di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, yang nekat bertaruh nyawa hanya untuk merawat 3 ekor kambingnya di zona merah erupsi Gunung Semeru. Lansia berani ini bernama Misno, seorang kakek berusia 87 tahun yang harus mondar-mandir dari posko pengungsian ke lokasi bencana hanya untuk merawat sisa kambing miliknya yang selamat dari bencana erupsi Gunung Semeru. Misno seolah tidak lagi memperdulikan nyawanya. Walau usianya sudah tua, tapi fisik tubuhnya tetap semangat ketika setiap pagi harus memasuki area zona merah erupsi hanya untuk mencarikan pakan bagi kambing-kambingnya. Bencana erupsi Gunung Semeru telah menyebabkan 8 ekor kambingnya mati akibat terpapar awan panas. 3 ekor lainnya selamat dan kini dirawat untuk menjadi sumber nafkah bagi Misno. Pasalnya, kambing-kambingnya tersebut rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selepas merawat kambing, Misno harus kembali ke posko pengungsian di SD Negeri Supiturang 4. Di usianya yang sudah senja, Misno justru menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya. Sebab anaknya ada yang mengalami sakit, sehingga keperluan untuk merawat kambing terpaksa dilakukan Misno seorang diri. Setiap hari Misno harus berulang kali meminta obat kepada petugas posko pengungsian agar stamina dan kesehatannya terjaga selama penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Misno adalah bukti
di mana perjuangan hidup tidak mengenal usia. Semuanya rela dilakukan hanya untuk bertahan hidup di daerah bencana. Masih dari berita bencana erupsi Gunung Semeru, kali ini kisah sejumlah relawan kebencanaan yang memiliki misi khusus, yaitu menyelamatkan hewan peliharaan yang tertinggal di lokasi bencana. Penyisiran mulai dilakukan dari Dusun Sumbersari hingga Dusun Gedangmas di Desa Supiturang, Lumajang. Dalam pencarian tersebut, petugas menemukan 2 ekor kucing dalam kondisi lemah, diduga karena kurang makan, serta mengalami stres akibat suara letusan dan lingkungan yang gelap terliput abu. Pak Iman, salah satu relawan yang turut menjalankan proses evakuasi, mengaku tak tega melihat hewan peliharaan dalam kondisi kelaparan di lokasi bencana. Menurut Pak Iman, beberapa kucing ditemukan bersembunyi di kolong perabot rumah serta dalam keadaan kotor setelah 4 hari terkurung. Di posko pengungsian, kucing-kucing tersebut rencananya akan ditampung sementara di area penyelamatan hewan darurat. Warga yang mengenali hewan peliharaannya dipersilakan mengambil kembali saat situasi sudah aman. Di balik tembok tinggi yang selama ini identik dengan hukuman dan pembatasan, ada sesuatu yang tak terlihat. Sebuah ruang kecil yang menjadi harapan untuk merubah hidup. Di lapas kelas 2A Garut, Jawa Barat inilah, para warga binaan lapas menemukan kembali arti sebuah kesempatan kedua. Setiap hari, deru mesin jahit menjadi musik yang membangunkan semangat, bukan sekedar pekerjaan. Namun ini adalah bukti masa lalu yang tidak harus menentukan masa depan. Dengan tangan terampil, para warga binaan disibukkan kegiatan memotong kain, mengukur pola, dan menjahit lembar demi lembar menjadi pakaian yang layak dipakai dan dijual. Mulai dari seragam sekolah, baju untuk keperluan event, hingga pakaian olahraga. Di balik jeruji besi ini, para warga binaan percaya bahwa mereka belajar disiplin, kerja keras, dan mampu berubah menjadi sosok yang berguna. Tidak hanya bagi masyarakat, namun juga keluarganya sendiri. Pakaian-pakaian yang mereka produksi bukan hanya hasil karya, tetapi simbol perjalanan panjang menuju perbaikan diri. Bayangkan, hasil produksi para warga binaan di lapas kelas 2A Garut, Jawa Barat ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa hingga Sulawesi setiap tahunnya. Keuntungan hasil penjualan sebagian diserahkan sebagai penerima negara bukan pajak atau PNBP, dan sebagian lainnya diberikan kepada warga binaan sebagai upah dan apresiasi atas karya yang mereka hasilkan. Dari balik jeruji, mereka tidak menyerah, mereka berkarya dan bangkit, karena sesungguhnya perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling tak terduga. Beginilah suasana di Tambak, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juanapati, Jawa Tengah. Ratusan warga tampak antusias menangkap ikan bandeng dengan tangan kosong. Tradisi yang dikenal dengan Gogo Iwa ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Berkat Bandeng 2025. Warga yang mengikuti tradisi ini tampak gembira. Meski harus berebut, mereka senang membawa pulang bandeng gratis. Tingginya antusiasme warga sudah terlihat sejak rangkaian Festival Berkat Bandeng 2025 dilakukan 1 hari sebelumnya. Diawali kirap petani tambak, kegiatan dilanjutkan dengan berjalan bersama menuju area tambak sebelum acara inti dimulai. Selanjutnya digelar sarasehan rembuk kali, serta aksi bersih-bersih sungai bersama petani tambak dan warga sekitar. Tradisi dilanjutkan dengan bancakan wiwitan panen sebagai wujud doa agar hasil tambak bandeng melimpah. Prosesi budaya ini diikuti penampilan tari bandeng sebelum akhirnya warga diperbolehkan masuk tambak untuk gogo iwak bersama. Masyarakat yang mengikuti gogo bandeng justru tidak diperkenankan menggunakan alat apapun. Semua harus mengandalkan tangan kosong. Sesuai tradisi gogo iwak tidak hanya menjadi momen panen bersama, tetapi juga bentuk pelestarian budaya lokal yang terus dijaga masyarakat Bakaran Wetan dari generasi ke generasi. Menjelang penutupan tahun 2025, Falcon Picture kembali menyegarkan dunia komedi dengan merilis trailer dan poster komik 8 Revolution, Santet Kabinet. Film terbaru garapan Fajar Bustomi yang menghadirkan sederet komedian seperti Andre Taulani, Indro Warkop, Hesti Purwadinata, dan lainnya. Sebagai kelanjutan dari 2 film sebelumnya, kisah kali ini mengikuti pasukan hasil audisi komik 8 Revolution yang mendapat tugas membongkar dugaan santet massal di sebuah kabinet pemerintahan yang dipimpin Cak Lontong sebagai presiden. Film diwarnai dengan racikan aksi, politik, horor, dan komedi khas semesta komik 8. Trailer berdurasi 2,5 menit itu juga memamerkan kolaborasi komedian senior dan talenta muda
yang memberi energi baru serta tawa nonstop, sekaligus membangun antusiasme jelang penayangan film pada 24 Desember 2025 yang siap meramaikan momen libur Natal dan akhir tahun baru. Falcon Picture resmi meluncurkan poster terbaru untuk film Warkop DKI yang menampilkan Desta dengan gaya dan penampilan yang sangat mengingatkan pada sosok almarhum Dono. Mulai dari gestur, potongan rambut, hingga ekspresi komedi yang menjadi ciri khasnya. Poster ini menjadi penanda langkah berikutnya dalam upaya Falcon menghidupkan kembali warisan komedi legenda Indonesia dengan sentuhan visual yang lebih modern, melalui pilihan artistik dan pendekatan desain yang memadukan nuansa era Warkop DKI dengan standar produksi masa kini. Poster tersebut memberikan gambaran bahwa film ini tidak hanya mengandalkan nostalgia, tetapi juga mengusung misi untuk menjembatani penonton lama dan baru. Meskipun detail cerita dan deretan pemain lengkap belum diungkap, peluncuran poster ini menegaskan bahwa proyek film Warkop DKI versi terbaru sedang berjalan sesuai arah, sekaligus memberi isyarat bahwa kehadirannya siap menambahkan warna baru dalam dunia komedi layar lebar Indonesia. Ya, usai jeda kita akan ngobrol panjang lebar dengan bintang tamu kita pada malam ini, Soleh Solihun. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita pada malam ini, Soleh Solihun. Silakan. Akhirnya saya melihat wajah-wajah au-au ini. Iya. Gimana wajahnya? Bagus, saya suka semangatnya ya. Ini yang membuat acara ini jadi menarik, salah satunya si au-au ini. Betul, betul. Mereka memang masa depannya sangat cerah. Bagus. Jam 11 malam masih au-au. Masih au, yes. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Soleh Solihun. Buat Metro TV tolong dinaikkan gaji-gaji para au-au ini. Iya. Iya kan, saya dukung loh. Ini loh. Ini kan pasti tidak ada insentif kan? Boro-boro. Iya, makanya saya dukung. Minimal kalau ada bonus-bonus iklan gitu. Wah, misalnya ada iklan apa, ya kecipratan nih kita boleh. Cipratan dong segitu. Ya kalau banyak-banyak kan buat perusahaan. Iya dong. Iya. Kita kan ada Midnight Live juga biar perusahaan jalan terus kan. Betul, betul. Walaupun sekarang agak-agak lembut ya. Ya. Tapi saya mengerti, saya bisa memahami dinamika perusahaan. Kita tidak bisa selamanya galak. Kan lo mantan wartawan juga. Ya, saya paham. Ini peraih gelar Adiwarta 2006 loh, deh. Gimana Mas Soleh melihat dunia jurnalisme di Indonesia saat ini? Sedih ya. Langsung aja. Pertama, banyak teman-teman di TV di layoff. Media banyak yang bubar. Terus terlalu banyak hoax. Terlalu banyak orang gampang nyebarin berita sampai akhirnya orang jadi bingung, ini mana yang bisa dipercaya? Sedangkan yang kita anggap percaya berpihak. Jangan-jangan ini jadi materi di separuh bayar, separuh kaya nih. Udah gitu kalau ada media yang kritis, takut. Jadi sedih dong sebagai wartawan. Walaupun dulu saya wartawan musik, tapi kan saya memahami punya banyak teman-teman di media yang surat kabar atau yang kritis-kritis. Takut ya. Tapi masih nulis kan? Nulis caption Instagram.
Tapi gayanya masih sama ya, sejak saya pertama kali lihat Kang Soleh itu di Metro TV, di stand up comedy ya, tahun Iya. 2011 Kang. Iya. Waduh, itu kok bisa awalnya akhirnya stand up, bergabung di program itu, bagaimana ceritanya tuh? Oh ini sekarang apa dia, bos atau apa? Si Amu ini. Amu. Oh, Mas Iya. Amu, iya. Iya. Udah jadi bos itu. Udah jadi bos ya. Iya. Itu dia yang ngajak saya karena saya ada video terus Amu yang bilang tuh si Soleh tuh pernah bikin video stand up, ajakin nih Soleh Solihun. Nah, itu terima kasih Amu ya. Jadi karir saya di dunia hiburan ini salah satunya karena jasa Metro TV. Jadi saya akan selalu ingat bahwa Soleh Solihun masuk ke dunia hiburan ini ya karena Metro TV. Knowledge to elevate. Masih masih slogan itu kan. Iya, nah kita kan juga mau ulang tahun nih, Metro Iya. TV ulang Besok tahun ya? yang ke-25. Iya. Besok, bayangin. Kang Soleh mungkin punya harapan buat Metro TV. Harapan saya buat Metro TV supaya iklannya masih banyak aja ya. Udah itu aja. Itu aja harapan saya mah udah. Kalau soal kredibilitas jurnalistiknya kan sudah tidak diragukan lagi kan puluhan tahun. Nah, yang ngeri itu kredibilitas jurnalistik itu tidak akan berjalan tanpa dukungan pengiklan. Jadi harapan saya mah cuma satu, semoga para pengiklan masih percaya sama Metro TV. Udah. Iya, amin. Yang real aja lah. Kalau soal kompetensi mah saya yakin kompeten. Tinggal kepercayaan pengiklan ini. Oke. Karena selain ridho Allah kita butuh ridho sponsor. Buat berjalan perusahaan. Betul. Penonton juga bisa dapat insentif. Betul. Oh, yang paling kenceng. Yang suaranya paling kenceng, paling pas-pasan nih duitnya. Kang, ini bosnya Midnight Live ini. Oh, yang mana yang ini? Iya, yang pakai jaket. Oh, ini eksekutif produser. Iya, yang bikin Midnight Live dia nih. Oh, gitu. Iya. Makanya paling kenceng deh ketawanya. Tapi kok kayaknya paling susah hidupnya. Susah karena mendapat tekanan ya. Iya. Gimana dapat tekanan? Tekanan loh tiap hari, stripping lah sekarang. Iya, tekanan banget kalau setiap hari harus menyajikan berita-berita yang Oh, saya sih nggak kebayang ya. Jadi tim ini penulis terus presenter, stripping tiap hari harus mengomentari current issue dan gimana caranya current issue itu dibuat jadi menarik terus orang menantikan orang mana nih aunya, mana lucunya. Itu hidup Anda penuh tekanan. Tapi tidak apa-apa, lebih baik punya tekanan banyak karena pekerjaan daripada tidak ada tekanan karena tidak ada pekerjaan. Iya. Itu, dengerin tuh. Pasti nggak berani ngomong kan? Makanya ada Kang Soleh di sini yang ngomong. Tapi kalau jarang pakai jaket kulit sekarang? Ini gue pikir harus pakai jas di sini. Enggak lah. Tapi masih kan pakai jaket kulit. Ada sih, gue menghargai soalnya hostnya pakai jas, masa gue pakai jaket. Luar biasa. Demi Resa. Waduh, Kang Soleh kangen gue lihat Kang Soleh karena pertama kali gue nonton stand up tuh ya Kang Soleh sebenarnya. Dulu bareng Cing Abdel ya. Iya. Gue tuh ini loh. Saya tuh komika pertama yang tampil di acara stand up komedi di Metro TV. Episode pertama. Episode pertama, komika pertama. Wow. Berarti benar-benar legend ya. Ya, terima kasih Metro TV. Iya. Terima kasih Mas Amu. Ya, terima kasih Amu. Oke, nah ini juga yang ditunggu-tunggu oleh para fansnya Soleh Solihun. Ada sebutannya nggak sih untuk fansnya Kang Soleh? Nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Belum ada. Oke, nggak mau dibikin? Nggak usah lah, nanti kalau dibikin harus di-maintain lagi. Nambah-nambah urusan. Lo malas ribet ya orangnya? Iya, nggak usah nambah-nambah urusan lah, udahlah. Urusan kalian aja udah banyak kan. Mau nggak ditambah-tambah? Nggak kan, udah cukup lah. Jadi 13 Desember 2025, Kang Soleh akan membuat special show. Separuh Baya, Separuh Kaya. Betul. Kenapa mengambil judul itu? Karena pada saat saya sekarang kan udah 46, terus terlalu banyak yang dirasa ya ketika udah umur makin tua tuh ya. Oh, lo 46? 46. Gue kira 45. Wah, lebih muda ya. Iya. Gak apa-apa setahun kali itu lebih muda kan. Iya.
Ya awalnya kenapa judulnya Separuh Baik Separuh Kaya, karena pada saat awal tahun itu saya mengalami kayak awal tahun kan suka sepi job, off air sepi. Terus saya berpikir, saya ini duit di rekening udah mau habis, tapi di garasi ada Harley. Dulu waktu kecil saya berpikir orang-orang yang punya motor Harley Davidson, Harley Davidson itu orang-orang kaya. Saya berpikir, saya bokeh, tapi di garasi ada Harley. Saya harusnya kaya, tapi kok saya bokeh? Berarti saya separuh kaya. Oke. Terus saya cari-cari judul lain karena saya di special show ini pengen bikin show yang siang dan malam itu beda materi. Dari awal punya ide pengen bikin special show dengan beda materi, saya nyari judul apa yang ada setengah-setengahnya supaya menggambarkan bahwa ini nanti acaranya bakal dibagi dua dan berbeda materi. Ketika ketemu istilah separuh kaya, akhirnya saya saya 46, saya separuh baik. Jadilah judul itu Separuh Baik Separuh Kaya. Oke. Buat menggambarkan bahwa special show saya ini bakal beda. Siang dan malam tuh beda materi. 2 sesi siang dan malam. Beda materi. Beda materi. Iya. Ada yang juga kan yang bisa beli tiket terusan ya? Bisa tiket terusan. Jadi kalau di Indonesia belum pernah ada yang melakukannya. Oke. Belum pernah ada komika yang bikin special show 2 sesi materi berbeda, belum pernah ada. Walaupun mungkin sudah banyak yang punya ide kayak dulu saya pernah dengar tadinya Ge Pamungkas yang mau bikin special show kayak gini beda materi, tapi nggak jadi, akhirnya ya udahlah saya pakai aja lah idenya. Raditya Dika juga bilang katanya, gua udah punya ide ini sebelumnya, jangan pokoknya dia bilang jangan sampai lu ngira nanti gara-gara lu bikin acara begini nanti tahun berapa gua bikin materi berbeda gua niru lu ya, katanya. Gua udah pernah terpikir mau bikin seperti ini tapi belum terwujud ya. Raditya Dika bilang pernah punya ide buat bikin acara yang berbeda materinya siang dan malam. Tapi lo akhirnya menulis sejarah nih ya? Ya, kita lihat 13 Desember di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Wah, pasti seru. Ya. Silakan tiketnya dibeli di event.hhhcorp.com. Oke. Kemarin juga special show Oki Rengga di situ ya? Ya, sama di Geraha Bakti Budaya. Enak, tempatnya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, dan tempatnya kan baru-baru direnovasi. Jadi oke lah buat komika-komika yang tidak terlalu banyak penggemar ini. Wah, masa sih? Ya kan kalau Panji kan 10.000, saya jualan 800 tiket aja berat. Kan fans lo banyak dari 2011 lo, ya? 2011. Ya, fans banyak kan belum tentu pada mau beli juga. Makanya harapan saya nih acara Midnight Night membantu. Amin. Pastilah, namanya juga stand up atau komika pertama yang tampil di Metro TV. Bayangin lo. Gimana nggak legend, dan materinya juga pasti banyak banget nih ya Kang ya? Ya. Dua sesi mau gimana? Ya, makanya gua bikin 2 sesi karena tahun lalu yang show saya yang terlalu banyak waktu luang 3 jam setengah. 3 jam setengah? Ya, 3 jam 22 menit tepatnya. Orang pada komplain, kelamaan, capek kita. Makanya saya ya udah biar materinya, biar saya kali ini show-nya nggak terlalu lama, saya bagi 2. Oke. Jadi tidak akan sampai 3 jam 20 menit stand up saya dibagi 2. Jadi aman nih, udah pasti nggak akan terlalu panjang. 90 menit. Mudah-mudahan. Oke. Ya, target sih sejam lah, sejam. Oke. Sama opener jadi 2 jam lah segala macam, sama MC segala macam. Lo 3 jam itu di show ketiga artinya ya, special show ketiga Iya, ya? yang tahun lalu. Tahun lalu 3 jam itu gimana lo cara menghafalkan atau merunut cerita, atau memang udah di luar kepala? Karena gua tuh bukan tipe komika yang menulis, kan gua mah cuma menulis poin-poin dan yang ada di pointer gua bayangkan di kepala, tinggal ngomongin. Ada contekannya kayak setlist. Oke. Di bawah. Kalau band tuh kan setlist judul lagu, kalau ini gua pointer. Jadi gue tinggal lihat, abis ini ngomongin ini, tinggal lihat ke depan. Oke. Lihat ini, pointer lah. Oke. Karena gue kan nggak tur. Kalau tur biasanya kan udah kehafal. Ini kan gue cuma sekali bikin show, terus nanti dijual digital download. Nah, jadi karena belum tentu hafal urutannya, dikasih pointer di bawah. Oke. Biar ada insentif. Iya, biar kedengeran kerja. Itu strateginya. Iya. Tapi jadi meriah acaranya.
Oh, si itu kerja gitu. Ya, betul. Gitu. Nanti dihitung ya, ada berapa hemnya ya. Iya. Nanti Catat. ya KPI ini dalam satu episode harus berapa berapa au. Berapa Kan? Bener. Udah paham udah. Kang Soleh. Lu jadi FD sendiri Superman. Iya. Di sini mah apa aja dah. Luar biasa ini semangatnya independen sekali ya. Saya suka acara ini. Ya bebas gitu ya. Iya Kang. Namanya juga anak-anak tongkrongan di sini Kang ya. Yang emang nggak ada kerjaan atau biar apa ya, biar ada alasan buat istri ya. Iya, gitu. Pulang malam Kang. Ya malam lagi ya. Iya Kang. Tapi lu kalau kita bicara soal film, mungkin ada 20-an lebih loh film ya. Ya kalau main yang satu scene, 2 scene mah dihitung itu adalah segitu mah kayaknya. Ya tapi tetap aja yang request lo order apa Ya. namanya yang ajak lo main film kan banyak gitu. Ya adalah walaupun peran-peran kecil. Peran kecil tapi kan misalnya agak lain kan gue juga nonton tuh. Ya 2 scene lumayan lah. Lumayan, disyukurin aja daripada nggak kebagian kan. Harus banyak bersyukur. Jadi lo nggak milah-milah film apa nih, langsung terima aja gitu? Oh, gua pilih-pilih kalau misalnya sutradaranya gua suka atau ceritanya suka itu. Sampai sekarang gua belum menerima yang film horor setan-setan. Oh ya? Karena belum pernah ada yang ngajakin juga sih. Semoga ada yang ngajakin berarti ya. Ya dilihat kalau suka sama sutradara atau ceritanya sih gua pilih. Oh gitu. Lebih lihat ke sutradaranya dulu ya. Ya, gua suka nggak sama sutradaranya gitu. Karena gua menerima pekerjaan karena gua suka. Kan gua datang ke sini juga gua karena suka sama lu. Wes. Gak suka sama acaranya. Kalau nggak suka ngapain setengah 11 datang? Aduh, mending tidur. Tapi saya suka acara ini. Gua kalau nerima kerjaan dilihat dulu itu, apakah gua nyaman dengan yang akan gua kerjakan atau tidak itu. Yang penting nyaman dulu. Lo kalau malam biasanya paling malam tidur jam berapa? Ya kalau ada kerjaan kayak ini kan jam 12, tapi rata-rata kalau di rumah mah jam 9 udah nguap. Jam 9 udah nguap. Iya. Oh, oke. Lo ini juga ya, lo ngatur juga ya, apa waktu tidur harus Jam tepat 11 waktu. itu kan ini limpa kita sudah harus bekerja apa mengobati racun-racun itu. Apa Iya. limpa atau apa namanya? Iya. Iya kan? Untuk apa namanya? Iya. Ginjal atau apalah. Iya. Katanya sih gitu. Jam 11 Menguras tuh racun. harusnya udah tidur Oke. lelap katanya. 11 sampai jam 1 tuh biasanya tuh. Iya kan? Proses kerjanya. Iya. Mengurangi makanya. racun itu. Ya gue Oke. mah ya emang kalau nggak ada kerjaan ngantuk jam 9 udah kerayap-kerayap. Tapi lo olahraga nggak? Enggak. Kenapa? Enggak ya. Kenapa lo ini tidak ada keinginan untuk berolahraga? Tidak tertarik. Tidak tertarik ya? Iya. Padel gitu nggak padel? Enggak, harus beli raket, beli sepatu. Aduh. Ya iyalah masa main padel pakai Ya nggak pakai walaupun bisa raket, minjem ya? sih. Iya. Enggak, gue nggak tertarik. Gue paling kalau olahraga kalau lagi ada moodnya jalan kaki doang. Jalan kaki beneran 30 menit jalan kaki. Udah itu sampai sekarang ya. Gue orangnya tidak terlalu suka olahraga. Gue seneng ada di sekitar orang-orang yang sedang berolahraga. Teman gue olahraga, gue seneng nongkrong. Kayak dari zaman kuliah, teman gue pada main bola, gue seneng ngeliatin teman gue main bola. Oh nonton? Nonton, seneng nongkrongnya. Seneng nongkrongnya. Makanya gue seneng kesini kan kayak nongkrong. Iya. Teman gue padel, gue datang. Anak-anak padel datang, tapi gue nggak main padel. Gue ngeliat aja mereka padel. Gue sudah cukup merasa sehat melihat teman-teman sehat. Karena kan sehat itu ada di dalam pikiran, ya kan? Iya. Gimana caranya gue bahagia aja. Benar. Karena Hati orang yang yang gembira kesepian, adalah obat katanya. hati yang gembira adalah obat. Iya. Karena orang yang kesepian juga bisa jadi penyakit ya. Iya. Buat penyakit pikiran gitu ya. Iya, yang penting bahagia aja dulu. Iya. Yang penting bahagia, walaupun sakit pinggang bahagia. Asam urat bahagia aja. Jadi definisi kaya deh buat seorang Soleh Solihun itu apa? Kaya tuh ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Menurut gua ya, Oke. apa kita pengen kita harus bayar cicilan, kita bisa. Pengen bayar ada sakit, bayar rumah sakit, kita bisa. Anak mau sekolah bisa. Pengen pergi jalan-jalan, bisa. Pengen nonton konser, bisa, ada duitnya. Kaya menurutnya. Kan relatif kaya tuh. Ada yang menganggap Raffi Ahmad kaya sudah pasti. Tapi
menurut gua versi wartawan ini gua udah kaya. Jadi pada akhirnya menurut gua kaya tuh ketika kita sudah merasa cukup. Lo udah merasakan itu? Alhamdulillah, karena gua ya pengen nonton konser cukup duitnya, pengen jalan-jalan cukup duitnya, Motoran? cukup. Ya. Ya ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan, menurut gue itu kaya ya. Oke, jadi lo udah merasa cukup nih ya? Alhamdulillah. Iya. Iya, dengan segala pencapaian lo, ya kan? Ya alhamdulillah lah, maksudnya dibandingkan ya kan banyak orang yang gue selalu merasa kalau hidup selalu melihat ke atas nggak akan pernah merasa cukup, kita harus melihat ke bawah. Ketika misalnya, oh mungkin kalau dibandingin teman-teman gue yang lain secara materi gue tidak belum sekaya mereka lah ya. Dibanding teman-teman entertainer lain pasti secara karir juga pasti jauh mereka jauh di atas gue. Tapi kan gue merasa posisi gue ini dibandingin orang-orang lain, mungkin dibandingin orang kebanyakan sudah lebih dari cukup. Makanya menurut gue kalau kita ingin merasa cukup, kita harus ngeliatnya bersyukur apa yang kita miliki dan ngeliat ke bawah. Orang nggak bisa mendapatkan yang lu punya, jadi lu harusnya merasa bersyukur dan cukup. Kalau ngeliat lu ke atas nggak akan kelar-kelar. Iya. Pegel juga leher kan? Iya. Kalau ngeliat ke atas. Iya. Dan udah pasti nggak akan bisa gua sekaya Andrea Taulani misalnya. Oke. Tak sadar diri lah udah. Gua tidak selucu dia, jadi kayaknya dan gua merasa karena orang yang kalau harus kaya banget itu hidupnya harus pernah susah banget. Orang kalau mau sukses banget itu antara dia harus mengawalinya dengan jadi anak orang kaya atau dia pernah hidup susah banget. Nah, gue tuh nggak pernah hidup susah banget. Orang tua gue biasa aja, karyawan BUMN yang tidak kaya tapi juga tidak miskin. Jadi di tengah-tengah aja cukup. Nah, gue yakin karena gue dari dulu selalu di tengah-tengah, gue mah tidak akan kaya banget, tidak akan susah banget. Jadi bakal cukup-cukup aja. Karena gue tidak pernah merasakan hidup di bawah banget gitu. Karena rata-rata gitu, kita kan lihat kalau orang-orang sukses yang misalnya sukses banget pasti dia pernah dulu dia merintis dari nol, dari tidak punya sampai sekarang dia jadi orang kaya sekali. Nah, gue mah nggak pernah terpuruk. Hidupnya biasa-biasa aja. Jadi gue yakin gue mah nggak akan terlalu kaya, biasa aja pasti. Dan nggak akan terlalu sukses juga. Oke. Tapi kan lo juga berkarya tuh udah banyak banget, komika, main film, mantan wartawan juga. Jadi lu nanti ingin dikenang sebagai siapa? Sebagai orang baik. Itu udah cukup buat lo ya? Cukup. Kan banyak, kalau gue pengen dikenalnya kalau orang mengenang Soleh Solihun siapa? Orang baik itu aja. Oke. Kadang kan bisa aja orang mengenal si ini sebagai ini, tapi dia mah jahat. Nah kan. Lebih baik apapun profesinya kita dikenal sebagai orang baik. Karena pada akhirnya orang mendoakan kita karena menganggap kita orang baik. Bukan karena kita orang kaya. Iya. Ya, gue sih selalu kalau ditanya pengen dikenang sebagai apa? Sebagai orang baik. Lalu ke depan lo masih punya mimpi besar nggak? Lo ingin misalnya mau nyanyi atau apa? Itu gue sadar diri kayaknya suara gue nggak bisa nyanyi jadi. Ada beberapa, tidak semua mimpi harus dikejar. Memang pernah ada keinginan mimpi jadi penyanyi, tapi saya sadar diri suara saya fales, nggak bisa main alat musik, nggak bisa nyanyi. Lebih baik tidak usah dikejar mimpi itu. Sadar dirilah, saya cukup tahu nggak usahlah mengejar mimpi itu. Jadi nggak ada. Gua bukan orang yang tipe mengejar mimpi jauh-jauh. Gua orang yang hidup untuk hari ini. Gua tipe yang mensyukuri yang sedang dinikmati, yang sedang didapatkan dan yang sedang dijalani. Mensyukuri saat ini, menikmati saat ini, tidak terlalu memikirkan ke depan. Karena kadang-kadang orang kalau terlalu memikirkan ke depan lupa untuk menikmati hari ini. Udah 120 tadi gue catetin, 120. Lo kan juga dianggap. Ngomong-ngomong ini Mas Ipinya pakai sendal loh kesini. Kemarin sama Sastra dikatain apa coba? Apa? Wartawan Nat Geo. Enggak, wartawan Nat Geo lebih keren gua kenal. Pemreda Didi Kasim, keren. Padahal yang lain tuh
Ini tim-tim kreatif pada kadang-kadang ini eksekutif produser. Tidak seperti eksekutif. Gua tadi kalau lu nggak bilang ini bos, nggak tahu itu bos. Bukan eksekutif ke ekonomi ya. Iya. Aduh. Nah, Kang, kan lo juga bisa dibilang banyak orang respect sama lo tuh karena lo tuh jago dalam mewawancarai tokoh-tokoh tertentu. Orang-orang tuh respect banget sama lo, Kang. Iya. Kedepan mungkin ada nggak satu tokoh yang sampai sekarang belum sempet lo wawancara dan pengen banget lo wawancara? Kalau di Indonesia sih ini ya belum ya. Udah semua ya kan kalau konteksnya musisi ya karena kan gua wartawan musik basicnya. Dari mulai Iwan Fals yang gua idolakan sampai Seleng itu udah diwawancara. Sebetulnya kalau dari sisi musisi lokal nggak ada sih, nggak ada yang pengen gua wawancarain. Sebetulnya gue pengen wawancara musisi luar, idola gue tuh Rolling Stone. Pengen banget, tapi gue juga mengurungkan niat karena bahasa Inggris gue tidak terlalu bagus. Dan kalau ngomong bahasa Inggris capek, jadi lebih baik ya udahlah kan tidak semua mimpi harus dikejar. Iya. Bayangin Kang Soleh wawancara Mick Jagger pakai HP doang tuh. Iya. Wah, udah mah grogi ngomong mikirin bahasa Inggris. Aduh capek. Capek nama-nama urusan dah. Ingat saudara-saudara, tidak semua mimpi harus dikejar. Separuh bayar separuh kaya 13 Desember 2025. Jangan lupa beli tiketnya. Kang Soleh. Ya, di event.hhhcorp.com. Terima kasih Kang Soleh sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih, tepuk Reza. tangan sekali lagi untuk Kang Soleh. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Baik, dan sebagai penutup Midnight Live hari ini kita punya informasi terkait dengan Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak periode 2016 hingga 2020 sama sekali tidak terkait dengan program tax amnesty. Penegasan ini disampaikan untuk menutup spekulasi publik yang menyebut kasus beririsan dengan data amnesti. Berikut informasinya. Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan dugaan korupsi pengurangan kewajiban pajak periode 2016-2020 tidak ada hubungannya dengan program tax amnesty. Pernyataan ini disampaikan setelah Jampitsus mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwi Jugi Astiadi, Dirut PT Jarum Victor Rahmat Hartono, serta sejumlah pejabat dan konsultan pajak. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat beberapa nama itu telah berstatus dicegah sejak 14 November 2025 hingga Mei 2026. Pencegahan diajukan atas dugaan korupsi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan kasus ini bermula dari laporan adanya kong kali kong antara pemeriksa pajak dan wajib pajak yang diduga mengakibatkan pengurangan utang pajak di luar mekanisme yang sah. Penyidik lalu menelusuri dokumen pemeriksaan, administrasi, dan perubahan signifikan nilai utang pajak setelah proses verifikasi yang ditengarai menyebabkan kerugian negara. Perlu kami beritahukan bahwa memang tim penyidik Gedung Bundar sedang melakukan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan. Dalam rangka proses penyidikan, tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan pencekalan. Di tengah spekulasi publik, Kejagung menegaskan kasus ini sama sekali tidak terkait dengan program tax amnesty. Anang Supriyatna menjelaskan, secara hukum data amnesti dilindungi Undang-Undang Pengampunan Pajak dan tidak boleh digunakan sebagai dasar penyidikan pidana. Sementara kasus yang diusut menyangkut kewajiban pajak setelah 2016, yaitu periode 2016 hingga 2020 yang berada di luar ruang lingkup data amnesti. Itu bukan terkait tax amnesty. Ya, ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan bukan tax amnesty ya. Publik ini menunggu perkembangan lanjut penyidikan, termasuk konstruksi perkara,
kerugian negara, serta peran masing-masing pihak yang belum diumumkan oleh Korps Adiaksa. Tim Liputan Metro TV. Dan usai sudah Midnight Live, terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Elma udah hadir juga di studio ya. Sering-sering Elma ya. Elma mau persiapan headline news nanti ya. Oke, jadi kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.